Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Kurnia Irawan Harahap. Perkenankan saya pada sore hari ini mempresentasikan atau membaca buku karya saya yang berjudul Hanya Islam Sebuah Filosofi Hidup pada bab 2 sebanyak 3 halaman saja. Mari kita mulai. Ketidakadilan akan tampak seperti sesuatu hal yang benar, karena memang dengan anggaran yang terbatas, suatu negara harus melakukan prioritas. Hal ini yang dalam perkuliahan seperti jurusan hukum dan akuntansi tidak dibahas berulang-ulang, bahkan mungkin sama sekali tidak dibahas, apalagi jika dibahas dalam jurusan hukum. Hal ini akan memberikan stimulus bagi mahasiswa-mahasiswa hukum untuk menjadi berpaham komunis. Tetapi untunglah mengenai anggaran negara ini tidak dibahas berulang-ulang di dalam perkuliahan hukum. Dan yang lebih penting lagi, kenapa jumlah total uang yang beredar di dalam negara tidak dibahas? Mengapa mahasiswa-mahasiswa tidak diberitahu berapa jumlah total uang yang beredar dalam suatu negara? Apakah karena negara takut akan komunisme? Dan kalau mereka takut, mengapa mereka mencegahnya dengan cara membodohi jiwa-jiwa para pemikir muda di suatu bangsa dengan memberikan angan-angan palsu mengenai kesuksesan? Keadilan sesungguhnya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang melakukan keadilan pada masa hidupnya, tapi itu karena ia adalah Rasulullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seorang manusia yang menjadi pemimpin tetapi bukan seorang rasul dapat memberikan keadilan pada masa kepemimpinannya? Zaman ketika Rasulullah Muhammad memimpin berbeda dengan masa presiden-presiden modern memimpin. Pada masa itu, pengetahuan terbatas. Sedangkan pada masa modern, pengetahuan sudah seharusnya terbuka. Termasuk keterbukaan tentang berapa jumlah uang yang beredar di dalam suatu negeri. Bukan ditutup-tutupi seakan-akan kekuasaan ini sama dengan zaman kuno. Sesungguhnya tidak. Zaman sekarang pengetahuan sudah seharusnya terbuka seluas-luasnya, dan pengetahuan itu harus dijelaskan secara gamblang. Orang-orang yang memiliki uang akan lebih superior dibandingkan dengan orang-orang miskin, sekalipun orang-orang miskin tersebut memiliki gelar sarjana. Untuk itulah diperlukan seorang presiden yang dapat memberikan solusi atas permasalahan itu, bukan dengan cara membunuh orang-orang berpaham komunis. Tidak mungkin mereka menjadi komunis kalau ada kemakmuran dalam suatu bangsa. Mereka menjadi komunis karena mereka hidup tidak makmur. Kenapa harus mereka yang disalahkan? Kenapa bukan presiden tersebut yang disalahkan? Karena tidak berhasil memberikan kemakmuran pada seluruh rakyat. Hukum dijadikan sebagai standar nilai keadilan. Bagaimana tidak? Karena hukum, pengobatan gratis yang khusus kepada rakyat miskin, dijadikan standar keadilan. Bukan bagaimana rakyat miskin itu hidup sehat dengan makanan-makanan yang mahal dan bergizi bagi tubuhnya. Bagaimana tidak? Karena hukum, pendidikan gratis yang khusus kepada rakyat miskin dijadikan standar keadilan. Bukan bagaimana mereka mendapatkan kursus privat yang dinikmati orang-orang kaya. Bagaimana tidak? Karena hukum, bantuan langsung tunai dijadikan standar keadilan. Bukan bagaimana agar rakyat miskin dapat bekerja dengan harga diri dan dapat mendapatkan gaji yang dapat memakmurkan mereka. Bagaimana tidak? Hukum telah dijadikan standar nilai keadilan. Ketika hukum dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan ketidakadilan, maka hanya Islam yang saya miliki, hanya Islam yang kita miliki. Kadang saya berharap muncul keadilan dari langit dan memberikan kemakmuran bagi seluruh manusia di dunia. Tetapi tidak. Kita sebagai manusia pun selain berdoa juga harus berusaha.
Walaupun memang ada doa yang terkabul tanpa manusia itu berusaha sekalipun. Tetapi apa salahnya jika kita pun berusaha? Seorang presiden yang berkuasa dapat melakukan ketidakadilan dalam kebijakannya. Hal ini karena nilai keadilan digenggam olehnya. Jika dia merasa kebijakannya adalah adil, maka jadilah hal tersebut dianggap adil. Hal ini terjadi karena negara memberi kesempatan kepada presiden untuk memberikan kebijakan, tetapi presiden tersebut malah menempatkan dirinya sebagai orang yang jahat. Bukannya memberikan keadilan berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ya, tampaknya sudah sampai 3 halaman lebih sedikit. Sekian, terima kasih.